Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan Allah taala kesempatan yaitu untuk hadir di majlis yang mana diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana majlis yang dipandang oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam hari ini kita membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang berhubungan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan menimbulkan keberkahan yang sangat luar biasa. Salah satunya yang berhubungan dengan Sayyidina Muhammad yaitu ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Yang berhubungan dengan akhlak Sayyidina Muhammad itu pasti luar biasa akan berefek kepada kehidupan kita. Jadi setiap orang yang paling banyak mengambil apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad, maka ia akan banyak juga mendapatkan keberkahan. Apabila kita mengambil ilmu baginda Muhammad banyak, maka banyak juga berkah yang kita dapat. Apabila kita mengambil sunnah-sunnah Sayyidina Muhammad, maka banyak juga berkah daripada Sayyidina Muhammad. Sebanyak apa kita mengambil berkah yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad, maka Allah Ta'ala akan letakkan di hati kita keberkahan cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru Bangil, salah satunya yang kita hauli malam hari ini. Kadang mungkin beliau itu berkahnya banyak karena kenapa? Karena hubungan beliau kuat lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu memperkuat hubungan dengan Sayyidina Muhammad yaitu hadir di majlis yang di sana dibacakan ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi malam hari ini kita alhamdulillah kedatangan tamu yaitu Habib Utsman yang di Gaulen. Habib Utsman bin Ibrahim Al-Aidrus. Mungkin biasa aja, tapi karena hubungannya ada dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mulia. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dapat berkah daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila itu ilmu yang sifatnya itu mendatang, apabila kita ambil ilmu Sayyidina Muhammad maka mulia. Ini ada darah dagingnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang berhubungan dengan apa aja yang berhubungan dengan Sayyidina Muhammad itu pasti mulia. Apalagi darah dagingnya daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru Bangil hubungannya kuat lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya keberkahan beliau berberkah benar. Kelihatannya malam ini banyak orangnya lah. Asapina rami benar bukan di juga. Yang di belakang. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ada biar fokus ulun jadi nyaman bupandir. Amunnya bupandir sama bupandir kita. Ini sebenarnya ketika kita hadir di majelis dimanapun majelis itu berada, majelis ilmu itu sebenarnya sebuting kuncinya yang kita hadir itu supaya kita ingat lawan Allah. Kita seharian 24 jam, semingguan mungkin kita misalnya ada juga nih majelis seminggu sekali. Gasan apa garam mahadiri majelis ilmu nang kayak ini? Gasan mengingat Allah. Supaya kita hubungan kita lawan Allah Ta'ala itu ada. Hubungan kita lawan Sayyidina Muhammad itu ada. Itu sebenarnya yang dicari. Jadi nang kayak apa caranya sedikit demi sedikit ketika aku menghadiri majelis ilmu aku mengingat Allah. Fadhkuruni adhkurkum. Amun yang sudah diingat oleh Allah nyaman hidup. La ilaha. Kada yang lebih manis kecuali kita itu petuju memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita membaca salawat. Kira-pian duduk-duduk nang kayak ini nih apa gerang faidahnya? Faidahnya menghimungakan hati baginda Muhammad. Seandainya setiap hari, setiap per detik pian duduk di sini hadir majelis nang kayak ini, tak keluar duit misalnya 100 juta, tak keluar duit misalnya ratusan miliar, enggak ada sejuta lagi dah miliar ratusannya. Ada sebanding ketika Sayyidina Muhammad itu tersenyum, ketika Sayyidina Muhammad itu bahagia.
Ya, ada sebanding. Apa garang yang sudah kita suguhkan lawan Sayyidina Muhammad itu apa garang? Ya. Paling kada ketika kita hadir di sini kena dikiau, wahai Sayyidina Muhammad, dengarkan. Ini malam hari ini itu dalam hadis sahih. Uridat alayya a'malu ummati. Ya. Datang disetor lawan aku amal-amal umatku, ya Sayyidina Muhammad. Oh, maka disambat, oh fulan bin fulan wahai Rasulullah, fulan bin fulan ya wahai Rasulullah, fulan bin fulan menggawi ini. Nang kaitan. Amunnya ada melihat umat sidin yang kada bagus amalannya, astaghfartu lahumullah. Aku memintakan ampun lawan inya jadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan rahmatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi amunnya ada melihat di umatku itu berbuat bagus, nih nang kayak ini berkumpul kada lain kita hendak mengingat Allah. Tadi sudah dibaca Asmaul Husna, dibaca juga sudah tadi mengucapkan kalimat yang paling mulia yaitu Allah. Bertukang berselawat kepada Sayyidina Muhammad. Ini sudah misalnya fulan bin fulan di mana di kampung Nafatani, wahai baginda Muhammad, inya memuji pian wahai Sayyidina Muhammad, inya mengagungkan Allah wahai Sayyidina Muhammad. Maka Rasulullah tersenyum, maka Rasulullah himung, pian tahulah akibat daripada pian ketujuh memuji Sayyidina Muhammad. Tahulah akibat daripada pian ketujuh memuji Sayyidina Muhammad. Akibatnya terakhir pian akan mendapatkan maqam. Nih, mendapatkan maqam di sisi Allah. Kenapa maqamnya? Pian mudah memuji Allah dan memuji Sayyidina Muhammad ketika sakaratul maut. Siapa yang kada hendak maka itu? Siapa yang kada hendak? Orang ketujuh ya kalau guru lah. Bepai ketujuh orang bepai bermaulidan memuji Sayyidina Muhammad setiap harinya. Amunnya ada mendengar majlisnya, alhamdulillah dari angsana berlima. Mendengar ada majlis dari angsana jauh benar. Kalau lah datang, kenapa garang inya hendak memuji Sayyidina Muhammad? Nya hendak menghadiri majlis ilmu Sayyidina Muhammad. Jauh kita dihiga sini kada hadir kaulah. Dihiga hidung kada kau hadir. Yang di angsana sana hadir. Bahkan yang di asam-asam hadir. Jadi banyak aja yang hadir. Ya mudah-mudahan orang kampung sadar, insyaallah banyak yang hadir, insyaallah. La ilaha illallah. Jadi apabila sudah rancak memuji Sayyidina Muhammad, ketujuh memuji Allah, ketujuh memuji Sayyidina Muhammad, maksudnya apa? Ya hadir majlis nangka ini. Bahwa hasilnya ujian terbesar ketika sakaratul maut, tahulah la ilaha illallah. Itu tuh buah hasilnya. Atau asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang lebih afdal ujian ketika sakaratul maut, ketika seseorang hamba hendak meninggal, kecuali kalimat asyhadu an la ilaha. Kenapa gara? Karena ini mulai hidupnya ketujuh memuji Allah. Ketujuhnya mengucapkan kalimat ya Allah, ya jar Allah, ikam mudah menyebut namaku. Ketika kena di finish hidup ikam, kena aku permudah ikam mengucapkan la ilaha illallah. Man qala fi akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Yang mudah-mudahan kini kita disambut oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih yang hadir majlis-majlis nang kayak ini nah. La ilaha illallah. Apalagi selajur kita mahauli, ini selajur menyelajur kita mahaul daripada guru kita, yaitu guru Syarwani Ab, dan atau yang dikenal dengan guru Bangil. La ilaha illallah. Seakan-akan kita berziarah ke Bangil. Itu seakan-akan kita berziarah ke makam orang yang kita hauli, membawa buahan nafatani ini berataan kada kawa kalau lah. Tapi karena kita menghadiri atau kita mengadakan acara nangka ini, seakan-akan kita berziarah ke makam beliau. Ya mudah-mudahan dapat berkah berataan, insyaallah lah dapat berkah daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar tahulah ketika disebutkan nama orang soleh itu turun rahmat apabila disebutkan atau dibaca manakibnya, apalagi ketika dibacakan atau dipuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi di atas itu apa? Apalagi yang kita sebut adalah Tuhannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
La ilah, sudah Allah Ta'ala mentakdirkan kita. Lihatlah bagusnya Allah Ta'ala, takdir yang paling mulia, takdir atau qada Allah yang paling mulia, yang paling bagus, yang paling berharga adalah ketika Allah mentakdirkan kita pada ini mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya dijadikan Allah Ta'ala kita ini menjadi hamba Allah yang beriman. Ini pas yang pelajaran kita selanjutnya, yaitu apa? Wala yahdutsu haditsun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatih. Ini sambungan daripada kitab Bahjatul Wasail atau Risalah Jami'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Jadi qala al-musannif rahimallahu taala wala yahdutsu haditsun illa biqada'ih. Kada akan terjadi sesuatu itu kecuali sudah ditentukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Apapun nih, gerak tangan ulun detik ini detik ini, oh Saifur Rahman detik ini, jam ini di Masjid An-Nafatani, di Masjid Al-Ikhlas, ini tangannya akan bergerak. Ada mungkin ini keluar daripada kudratnya Allah dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Oh, hari ini Saifur Rahman membawa apa? Pakai baju biru. Oh, hari ini yang datang, berapa nih yang datang nih? Ini banyak nih, masjidnya ganal 300-an ada saku nih. Itu sudah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala fil azal, kita ditakdirkan. Oh, hari ini pian makan nasinya berapa biji? Ayo hitungi bang, siapa yang kami hitungi beras yang pian makan malam hari ini? Itu disyukurilah. Makanya jar ulama, seandainya inya mensyukuri apa yang masuk di dalam muntungnya, maka inya kada termasuk orang yang bersyukur lagi. Kenapa? Karena inya kada kau menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Ketipan mata itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Hari ini berapa ketipan mata kita Hari ini sudah ditakdirkan Allah berapa ulun hari ini bepandir nang kayak ini, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala fil azal. Makanya takdir Allah taala itu ada dua. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Takdir mu'allaq ini bisa aja kena di apa bahasanya? Dipalingakan. Artinya takdir mu'allaq ini bisa aja Allah Ta'ala kada jadiakan. Kenapa? Karena takdir mu'allaq ini Allah Ta'ala beritahuakan aja kepada malaikat, tapi yang seterusnya kada diberi Allah Ta'ala tahu. Jadi malaikat itu pian ada takdir mu'allaq itu malaikat tahu. Ini harus dipahami lah. Takdir mu'allaq itu apa? Takdir mu'allaq itu yang Allah Ta'ala beritahu malaikat sekedar pengetahuannya malaikat. Adapun yang akan datangnya malaikat kada tahu. Hari ini misalnya kecelakaan, mudah-mudahan selamat bertahan lah, kada ada yang kena musibah dunia akhirat insyaallah. Hari ini kecelakaan, di malaikat tahu bahwasanya ini kecelakaan, tapi takdir Allah fil azal sebenarnya ini itu kena selamat. Jadi kada jadi kecelakaan ininya. Kenapa? Dengan doa. Sebenarnya sudah dari dulu Allah Ta'ala mentakdirkan inya kada kecelakaan, tapi ada yang diberikan Allah Ta'ala tahu di Lauhil Mahfuz inya itu kecelakaan. Kenapa? Karena inya Allah Ta'ala tahu pastinya kena berdoa minta selamat daripada bala. Itu yang dinamakan dengan takdir mu'allaq. Ya mudah-mudahan takdir kita ya Allah apabila yang dimu'allaq ini, apabila yang berataan ini ahli neraka ya Allah ganti. Mudah-mudahan ya Allah yang hadir menjadi ahli syurga berataan insyaallah lah. Berataan mudah-mudahan kita mati berataan dalam keadaan husnul khatimah. Ada juga ngarannya takdir mubram. Takdir mubram ini kada kawa diubah lagi sudah fil azal. Tapi bisa aja kena diringankan Allah. Kayak apa aja diringankan jar, maka sudah takdir Allah Ta'ala jar. Misal guru hari ini apa yalah contohnya, hari ini kejatuhan nih melewat gunung, misalnya ada orang lewat gunung, misalnya guru mudakir aja sudah, guru mudakir misalnya lewat gunung, sekalinya apa takdirnya mubram bahwasanya kejatuhan batu singganalan kayak terbang tuh batunya. Ini misalnya guru lah, jangan sangit. Misalnya kayak itu aja maka itu. Tapi berdoa guru mudakir, ya Allah, ulun
selamatkan ulun ya Allah ketika di perjalanan. Membaca apa? Misalnya sedih membaca ayat kursi jadi misalnya hendak berjalan, atau bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, ya Allah selamatkan. Akhirnya apa? Tetap aja terjadi, tapi apa? Tapi batu yang ganal itu sudah jadi debu. Jadi sekedar apa batu itu makanya dapat debunya. Kena juga tapi debu diringankan oleh Allah kena dengan berkat doa. Kan? Nah, itu takdirnya tuh pas aja sudah kena batu ganal, tapi karena inya berdoa lalu diringankan oleh Allah. Batu yang ganal tadi diubah menjadi apa? Menjadi debu itu bilangannya sama lawan batu yang ganal tadi. Kenapa? Karena qada Allah Ta'ala yang mubrom itu pada kawal lagi sudah didispensasi. Ya mudah-mudahan kita bertahan mati husnul khatimah, bertahanlah pada yang lain. Makanya di dalam kitab yang syarah hikam yang dikarang oleh ini supaya kita naik kelas. Jangan kayak itu aja ketika berdoa. Ini berdoa untuk takdir ini penting benar. Makanya di dalam kitab situ Syifa As-Saqam, syarahnya hikam yang dikarang oleh Syekh Ali Baras, anak muridnya daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi orang yang berdoa itu di sini ada 3 pangkat. Ada 3 pangkat. Yang pertama awam. Yang kedua khas. Yang khasah, yang ketiga khasatul khasah. Amun orang awam ini pian berdoa mudahan ya Allah mudahan ulun kawin cepat. Yang anum-anum nih misalnya berdoa kayak itu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya menjadikan Allah sebagai hajat inya. Ya Allah, pelatilah saking kita tuh kada beadabnya lawan Allah. Itu jin kena napa jin kada kabul-kabul. Padahal kita kada beadab lawan Allah. Kenapa? Ya Allah, mudahan ulun dapat rezeki. Yang diingatakannya tuh rezekinya tuh ya Allah, mudahan hutang ulun lunas. Yang paling banyak di pikirannya tuh pada Allah, kada hutangnya dipikirakannya. Allah Ta'ala jadi background. Itu hendak dia kada apa dah. Menapa kada kabul-kabul doa aku dijan. Jangan. Ketika kita berdoa, yang paling kita tekankan adalah yang memberi, bukan yang diberi oleh Allah. Yang memberi itu diingatakanlah. Itu yang pertama doaul awam. Doaul awam nih yang kayak ulun nih. Doaul awam nang kayak pegarang doaul awam nih. Amunnya kita meminta hajat, itu pasti ujung-ujungnya minta hajat itu dikabulkan. Ya kada? Ya Allah, mudahan ulun lakas macam-macamnya lakas dapat rezeki. Inya yang dipintanya dari akhir inya berdoa adalah supaya inya dapat rezeki. Itu doanya orang awam, dan itu kada beadab sebenarnya lawan Allah. Tapi nya orang awam ada apa-apa Harusnya nang kayak Pak, harusnya kita naik level. Doaul khassah. Doaul khassah ini gue doanya orang saleh. Doanya orang saleh ini napa? Doaul khassah ini yang inya pinta napa ketika inya memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang inya handaki bukan hajatnya, tapi yang inya handaki ya Allah alhamdulillah muntung ulun ni masih kawa mengucapkan kalimat ya Allah. Ayo orang tuh berdoa kalau lah orang tuh kada juga berdoa, kada mungkin orang berdoa tuh kada masa berdoa minta lawan si galuh, kada mungkin kalau lah. Tapi amunnya orang berdoa tuh pasti ya Allah ampuni dosa ulun, ya Allah beri ulun rezeki, ya Allah. Orang soleh tuh inya kada hendak lagi, sudah yang kesudahannya tuh kada hendak lagi. Yang inya handaki apa? Yang inya handaki nih ketika inya alhamdulillah aku kau mengucapkan kalimat ya Allah. Artinya ketika kita setiap hari itu berdoa lawan Allah, Allah Ta'ala hendak menjadikan kita itu ingat lawan Allah. Itu doa orang yang soleh. Ada lagi di atas itu, yaitu doa khasatul khassah. Itu dalam kitab itu ada. Dalam kitab Syifa As-Saqam tadi. Syarahnya hikam di Ibn Athaillah Al-Askandari yang dikarang oleh Syekh Ali Baras. Napa? Doaul khasatul khassah itu adalah doa ada laginya hendak yang kenyamanan kesudahan gak ada.
Mbah tu pulang inya alhamdulillah muntungnya mengucapkan kalimat ya Allah kada amunnya doa khossatul khossah inya kenyamanan, sudah kenyamanan muntungnya ini mengucapkan kalimat yaitu ya Rabbi. Ya, tadi cuma sekadar bersyukur aja inya artinya masih bisa mengucapkan kalimat ya Allah. Amun ini kada guru ini inya sudah kenyamanan seperti inya makan madu ketika mengucapkan kalimat ya Allah. La ilaha illallah. Ya mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdaanlah. Dan mudah-mudahan kita naik kelas, naik level. Level kita ke mana? Level kita doa itu kita kada hendak lagi meminta yang ujung-ujungnya kada hendak. Yang kita hendaki adalah yang memberi sesuatu yaitu Allah. Makanya jalan Allah Subhanahu wa taala fadhkuruni azkurkum. Kenyamanan, makanya salah satu keguruan daripada guru sekumpul juga kenapa ada satu orang ulama yang maqam sidin itu kada nyaman amunnya kada ingat Allah, sakit hatinya bisi maqam ngalih benar kada ingat lawan Allah, dan ini ngalih benar dicari. Amun kita ini ngalih ingat, amun sidin ngalih benar kada ingatnya. Hendak kowe ada kalau kisahkan sudah semalam tuh kalau lah. Kenapa? Lawan guru Saifuddin Sidin ke mana nih? Ke bandara. Lalu Sidin hendak buang air besar bibeh. Guru tadi. Tapi Sidin ini jel guru mendapatkan maqam ngalih benar kada ingat lawan Allah. Pokoknya hatinya tuh hendak ingat terus lawan Allah. Makanya jar guru bangil paling nyaman itu hendak mengingat Allah setelah kita sembahyang. Amun setelah sembahyang waktu kita nyaman mengingat Allah, maka nyaman tuh setelahnya kita hendak mengingat Allah. Amun imbas sembahyang 5 waktu kita kada ingat lawan Allah, bahkan kita mengingat dunia, ngalih tuh seharian semalam tuh kita hendak mengingat Allah. Lihat aja, tes aja. Amun imbas sembahyang 5 waktu nyaman kita mengingat Allah, nyaman tak mengingat Allah Ta'ala di lain waktu. Tapi amun kita imbas sembahyang 5 waktu ngalih benar mengingat Allah, dasar ngalih bujur tak. Ini bibeh guru tadi jadi hendak buang air besar. Ayo sekalinya kenapa? Antarakan aku aja sedih. Diantarakan, imbah diantarakan kenapa? Sidin sekalinya ke tempat air wudhu. Guru maka pindah dia hendak buang air besar jar. Kenapa jadi ke tempat air wudhu nih? Kenapa? Pada bapaknya sini aku nak sembahyang. Impiannya hendak buang air besar, hendak sembahyang. Ayo Sidin aku hendak istikharah dulu lawan Allah, bagus behera wahai nikah kena. Sampai detik itu Sidin ngalih benar kali ingat lawan Allah. Tapi jangan dicoba-cobalah. Ini kena istikharah dulu hendak berkamih misalnya, tak kamih juga. Ini lain makomnya. Ini menunjukkan bahwasanya orang itu ngalih benar kada ingat lawan Allah. Amun kita bang ngalih ingat lawan Allah. Kan orang aja istikharah hendak kayak itu, ini janganlah. Tapi amunnya masih parut masih nyaman aja sebagai istikharah dulu kada bapak. Tapi amunnya sakit benar jangan sebagai istikharah. La ilallah sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi kalau Allah itu amun yang sudah ditakdirkan oleh Allah, maka itu kawan dirubah dengan doa. Tapi jangan juga meminta doa, ya Allah ulun hendak mau ubah takdir ulun, ya Allah ulun ni kada habib, mudahan ulun jadi habib. Nah, ini lain lagi kisahnya. Kamu sudah takdir seorang lain habib, pada kau diubah-ubah lagi sudah. Tapi ada sebuting maqam, yaitu itu akan berterus-terusan, yaitu apa? Maqam Salman minna ahlul bait. Tapi jangan mengaku habib. Ada maqam ngarannya maqam Salman minna ahlul bait. Dan itu bisa diusahakan. Ketika kita baik lawan bebuhan ahlul bait, ketika kita cinta lawan ahlul bait, mengikuti cara bebuhannya, salah satunya yaitu Syekh Hariri. Sidin kada hendak kada hakun memakan zakat. Zakat wajib. Kenapa? Rasulullah datang kepada aku Sidin. Wahai Hariri, wahai Muhammad Hariri, ikam hakunkah mendapatkan maqam Salman minna ahlul bait? Aku tahu jai ikam miskin, aku tahu jai ikam patut untuk mendapatkan zakat. Jangan diambil zakat di sini. Amun ikam makan zakat, aku kada memberi ikam maqam Salman minna ahlul bait. Nah. Tapi jangan mengaku habib. Nek kita sudah manu ngaku habib pulang jangan. Salah satu caranya juga ketika kita berziarah ke makam habaib, minta, ya Allah sahajaku berziarah ke makam habib fulan, pada lain ya Allah berikan ulun makam Salman minna ahlul bait.
Kawa salah satunya itu adalah Syekh Abdullah Basaudan, maqam sidin maqam Salman minna ahlul bait. Amunnya sudah diberikan maqam Salman minna ahlul bait, maka akan dimahsyar karena dikumpulkan dengan Salman Al-Farisi. Itu ketuanya daripada maqam Salman minna ahlul bait ya Salman Al-Farisi. Karena ada seterusnya tuh ada terus setiap tahun tuh ada aja orang nangka itu. Tapi harus cinta lawan ahlul bait. Ini hendak minta maqam Salman minna ahlul bait tapi muar lawan ahlul bait nangka apa hendak dapat. Ini memusuhi lawan ahlul bait. Nya macal aja biarnya macal apa gerak. Yang pentingnya ahlul bait. Asal jangan maksiat ya, amunnya maksiat kita tagur. Itu tanda kita cinta. Ya kalau biblah nangka itu, amunnya itu misalnya salah kita tagur, tapi menagurnya pulang dengan adab, jangan di hadapan orang banyak. Bisa aja tuh. Inya amunnya orang itu cintanya ikhlas, cintanya murni, pasti akan diberikan Allah lah petunjuk untuk menjalankan yang bujur. Nah itu tandanya. Lah, amun inya tuh ikhlas, cinta terhadap ahlul bait, Allah Ta'ala akan beri petunjuk. Sekalipun habaib itu salah, maka ini akan diberikan petunjuk supaya yang dilakukannya itu bujur. Itu tanda cintanya itu ikhlas kepada ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya panjang panglah pembahasan masalah qada dan qadar ini dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting kita sudah alhamdulillah ditakdirkan Allah Ta'ala baik. Mudah-mudahan kesudahan kita baik dua insyaallah lah. Ini Allah Ta'ala takdirkan nih. Allah Ta'ala takdirkan kita duduk di sini di masjid sini beriktikaf sudah niat alhamdulillah, niat iktikaf di sini sudah insyaallah takdir Allah Ta'ala kena yang waktu kita sakaratul maut mudah-mudahan baik juga insyaallah lah. Dan mudah-mudahan apabila di dunia kita terkumpul nangka ini, mudah-mudahan di akhirat kita terkumpul yang baik-baik juga insyaallah lah. Nah jadi sebelum ulun dahulu itu malam Senin yang lalu itu ulun ada kalau pandir ulun sebelum mengadakan haul malam Senin itu haul guru bangil, ulun itu sudah berziarah ke 3 guru, yaitu dengarkan berataan lah karena jangan datang mudah ulun pulang. Nah ini sudah dapat berataan lah. Sudah dapat berataan. Sudah kalau lah yang bebinian dapat lah. Dapat sudah. Nah, dengarkan. Ini ulun ketika itu berpadah lawan guru Munawwar. Guru ulun hendak mahauli guru bangil. Bantu berpadah pulang lawan guru Muaz Matapura. Beliau ini sebagian menyambat pasaknya Kalsel ya. Guru Muaz, guru Tuhan benar orangnya, guru Tuhan. Sanat sidin tinggi kepada guru bangil ya kita minta izin. Ulun minta izin, dia hendak mahawali guru pian. Bagus dah sidin, dapat izin dan dapat hadiah dari guru Muaz. Apa hadiahnya dari guru Muaz? Itu yang pemulaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pian beb. Ini Habib syuting. Ini saking sidin himungnya guru Muaz itu sidin memberi amalan ini. Jadi sidin bagiakan ke jamaah ketika haul. Di malam ini kan haul guru bangil selaju. Jadi napa? Ini hadisnya riwayatnya rawahu Ibnu Abi Dunya, sudah ulun cek di dalam hadis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi du'aih. Ini kapan doa ini paling kada sehari sekali. Paling kada sehari sekali. Bagusnya itu dibaca setelah sembahyang 5 waktu. Ini ulun terlawas pian makan gulaan nih. Handap benar doanya, oleh panjang mana doanya, handap benar. Nah, apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min dunya tamna'u khairal akhirah. Ya Allah, ulun berlindung kepada Engkau ya Allah daripada dunia yang mencegah kebaikan akhirat. Ini jersidin, jer guru Muaz supaya siapa yang sibuk lawan dunia, tapi dunia itu kadang menghalanginya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat. Yang orangnya ada sibuk ya kalau dunia, kalau lah jujur aja pikiran kita tenaga kita, harta kita kebanyakannya gasan dunia.
Kebanyakannya itu kita itu dunia wara. Tapi bukan biar kada dapat insyaallah lah. Dunia wara kayak apa supaya hendak mendapatkan khairul akhirat? Salah satunya yaitu karena ditakdirkan oleh Allah Ta'ala hatinya tuh nyaman hendak menghadiri majelis ilmu. Jadi semingguan karena hadirnya majelis ilmu, ada majelis majelis burdah, hadirnya majelis burdah. Artinya dunia yang inya cari kada mencegah untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Ini ada juga orang pegawai di mana? Pegawai di perusahaan mobil khusus. Dunia aja sembahyang kada ingat. Sembahyang asar tuh biasanya bulik parak maghrib. Maulah nang kayak itu. Baca doa nih nah, insyaallah kau aja tegawi tau. Jangan amunnya nang kayak itu baik ampih sudah mentagur dah. Yang penting lu menagurakan aja sudah. Ini begawi sembahyang 5 waktu kada tapi tegawi. Itu ngarannya lain begawi. Lain begawi ngarannya nih tah. Tapi di perusahaan di sini alhamdulillah agamis-agamis berataan. Ini yang hadir nih bipai banyak pebuahan perusahaan di sini alhamdulillah nggih. Jadi pebuahannya begawi-gawi ya tadi. Melanjutkan dapat doa ini ya kena nyaman aja hendak mengerjakan akhirat itu. Kebaikan-kebaikan akhirat itunya dapat aja karena timbul berziarah wadah ulama, ziarahan ke makam wali Allah Ta'ala yang inya sibuk benar toh artinya kada mencegah inya untuk kebaikan akhirat. Wa a'udzubika min hayatin tamna'u khairal mamat, dan aku berlindung kepada engkau wahai Allah min hayatin daripada kehidupan tamna'u khairal mamat mencegah ulun daripada bagus dalam kematian. Artinya hidupnya nih bujurupang hidupnya mungkin kada bagus 24 jam BP kada diingat lawan Allah. Jangankan itu disembahyang kan kada diingat lawan Allah. Tapi inya kada mencegah untuk kebaikan inya ketika mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena ada aja timbul di akhir hayatnya karena sudah berumur lanjut timbul inya hendak menghadiri majelis ilmu atau inya ma'amalakan supaya mengamalkan zikir supaya kada lupa lawan Allah. Orang tuh biasanya lah munnya diberikan Allah Ta'ala kebaikan mati bisa jadi garing. Waktu dalam keadaan garing itu waktu dalam keadaan garing itu kebiasaannya orang itu pasti ingat benar lawan Allah. Pas ingatnya lawan Allah sekalinya meninggal orangnya bagus meninggalnya berarti tak. Baguslah kami diamalkan aja sih diamalkan jangan kada diamalkan jar gua muat. Handap benar doanya lah wa a'udzubika min amalin yamna'u khairal amal, dan aku berlindung kepada engkau wahai Allah min amalin daripada cita-cita. Kita tuh kebanyakan cita-cita lalu karena kebanyakan cita-cita lalu mencegah kita daripada kebaikan-kebaikan amal. Bercita-cita bipai hendak membangunkan pesantren je. Bercita-cita hendak membangun majelis taklim. Bercita-cita hendak bersedekah sekian juta, pak ada duitnya timbul kada tegawi, inya amal-amalnya banyak. Tapi ketika membaca doa ini jasiden jar guru muas bisa aja kita tuh angan-angan kita kada banyak tak timbul kena menyumbang banyak benar khairul amal. Lah ini bagus diamalkan lah. Itu. Dan yang kedua itu ini amalan bangun tidur. Terhapus. Ini amalan bangun tidur, bangun guring subuh. Ini jasidin amalan supaya mati husnul khatimah. Napa jar guru? Ini duduk menghadap ke kiblat. Jadi ambil banyu wudu. Imbah tu sembahyang 2 rakaat, imbah sembahyang subuh amalakan ini kada apa-apa. Pokoknya di pagi hari imbah bangun guring. Imbas sembahyang subuh kada apa-apa. Ini dari Tuan Guru Haji Saman Mulia Sidin ambil tahun 1979. Sidin ambil. Malah sebenarnya sudah. Napa? Jadi amalannya napa? Nyaman benar amalannya. Napa? Jadi menghadap ke kiblat baca alhamdulillah aku dijadikan Allah orang yang beriman. Itu aja. Ini sebenarnya ambilannya nih daripada Ibrahim bin Adham. Di dalam kitab sini ada. Bahasa Arabnya ada, tapi Guru Saman Mulia dijadikan sidin pakai bahasa Melayu aja. Jadi nyaman orang kampung mengamalkan.
Jadi kita pas duduk imam sembahyang subuh, alhamdulillah aku dijadikan orang yang beriman. Yang kedua, alhamdulillah aku dijadikan Allah umat Rasul yang paling mulia, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, alhamdulillah dosaku ditutupi Allah. Pian amun dosa kita telah ditampakkan oleh Allah, kita tuh kada dawani orang tuh berparak lawan kita. Sebuting dosa Nabi Allah Adam kesalahan sidin sahuting aja Allah lah. Amunnya kita pak menyeraput sebenarnya kesalahan kita, kada ingatnya lawan Allah Ta'ala, sudah kada mensyukuri nikmat Allah sudahnya, bahkan kita maksiat di hadapan Allah Subhanahu. Tapi Allah Ta'ala as-satir, Allah Ta'ala menutupi dosa kita, itu na disyukuri. Alhamdulillah Allah menutupi dosa-dosaku. Yang terakhir, alhamdulillah rizkiku dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa lupa. Ini yang 4 ini jar guru Muaz ma'amalakan, aku lawas sudah 40 tahun ma'amalakan ini sidin. Jar guru Saman mulia, siapa yang ma'amalakan ini akan diberikan Allah Ta'ala mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena inya mensyukuri nikmat yang ganal. Ini alhamdulillah rezekiku dari Allah. Pian tahulah rezeki ini kena pian syukuri, alhamdulillah rezeki dari Allah. Alhamdulillah. Ketika sakratul maut Allah Ta'ala beri rezeki yang paling berharga, yaitu mati husnul khatimah. Ini rezeki yang paling berharga, itu mati dalam keadaan husnul khatimah. La in syakartum la azidan. Nakum, ketika kita mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, Allah Ta'ala akan tambah nikmat itu, yaitu kena ketika kita sakaratul maut. Itulah ini dari guru Muaz. Lalu ulun beelang pulang imbah wadah guru Muaz, beelang wadah guru Abdullah Basya. Guru Abdullah Basya ini peguruan daripada Muhammad Amin lawan Muhammad Hafi, anaknya guru sekumpul. Dan ulun lawas ma'ambil lawas sidin, ma'ambil sifat 20 pun ulun berduaan aja belajar lawan sidin dahulu di kamar sidin. Orangnya tawadu, dan alhamdulillah kawa beelang nyaman, beelang wadah sidin beangkatan anak lawan sidin. Jadi nyaman hendak beelang bepadah malam datangi naklah di sidin. Alhamdulillah diangkat anak dunia akhirat, alhamdulillah ketika di Al-Falah dahulu. Jadi bepadah juga lawan sidin, karena sidin ada sanad sidin lawan guru bangil ambil dulu bepadah ulun bahaya hendak adakan acara haul guru bangil mau bagus sidin. Kena bari je sidin kesan jamaah ya ini. Napa barang siapa ini ayat 1000 dinar. Barang siapa mengamalkan membacanya tiap-tiap lepas sembahyang 5 waktu, niscaya Allah murahkan rezekinya, itu rezekinya lah lain fa lah. Dan ia capaikan baginya kemuliaan dunia dan akhirat. Ini akan mendapatkan mulia dunia dan akhirat. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. 3 kali dibaca, imbahnya apa? Ya musabbibal asbab sabbib. Batu sampai hajat lagi. Ya. Sampai lagi hajat itu 1000 dinar. Nah, ini selawat yang penting benar. Ini langsung sidin ambil mungkin dari guru bangil, dari guru sidin. Jar guru sidin, napa? Siapa yang membaca selawat ini 7 kali pagi, 7 kali sore, maka kada dimatikan kecuali inya sudah mendapat maqam waliyullah. Artinya matinya husnul khatimah. Orangnya matinya husnul khatimah, amunnya sudah mendapat kekasih Allah. Kita itulah jangan merasa aku nih ulun nih guru banyak benar dosa saja rasa kada mungkin menjadi wali Allah Ta'ala. Jangan pernah mengkecilkan kudratnya Allah. Allah Ta'ala bisa menjadikan saat ini mungkin hambanya orangnya paling pendosa di kampung, penjudi, main bebinian, bezina, mabuk-mabukan. Nah, apa pokoknya seberataan maksiat inya amalakan, bisa aja Allah Ta'ala dengan kudratnya menjadikan inya lahbah sekejap mata inya menjadi waliullah. Kada ada yang mustahil bagi Allah. Nah, dibaca 7 kali pagi, 7 kali sore. Ini jersidin amalan supaya akhir hayatnya diberikan Allah Ta'ala maqam wilayah. Nya jadi maqam wali itu, jadi wali itu bibae kada mesti yang harus kubah, harus yang ada kuning-kuningnya, harus kada. Orang mendapatkan makom wilayah ketika sakaratul maut, yaitu mati husnul khatimah. Ada mungkin orang itu mati husnul khatimah kecuali orang itu adalah kekasihnya Allah.
tapi ngarannya aulia. Makanya sudah ulun sebutakan, ulun sudah mencek di dalam kitab Jami' Karamatil Aulia yang dikarang oleh Yusuf An-Nabhani. Itu sekitar ada 78 maqam daripada maqam wilayah. Salah satu maqam wilayah yang tersebut adalah al-mu'minina wal mu'minat. Orang yang mati daripada orang yang beriman, matinya husnul khatimah, itu termasuk golongan waliullah. Itu ada di dalam kitab Jami' Karamatil Aulia. Nah, apa selawatnya? Bang, kita baca bimbang berataan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatika wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum. Ada sekali jin urus 7 kali. Kena lihat yang mau malakan 7 kali pagi, 7 kali ini nyaman benar. Lawas pian makan gulaan. Kan apalagi sudah ulun paling nyaman dah makan itu dah. Makan gulaan berapa menit? Melumu dulu ya kalau lah. Sampai tuntung. Ini nyatanya dulu dapat rahmat Allah. Nyapian orang-orang bahar itu dibayar pintar. Bebuhan guru-guru Tuhan itu pintar kan apa aja. Setiap kali inya mengolah selawat daripada guru-guru kita tuh jadi diolahnya pian fadilah. Siapa yang baca selawat ini maka fadilahnya ini. Kenapa garang? Bebuhan para aulia Allah yang mengarang selawat itu inya tafaul. Guru tafaul apa? Orang yang baca selawat itu rahmat Allah Ta'ala nyata pasti 10. Tafaulan dengan 10 rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebut sidin fadilahnya. Fadilahnya mati husnul khatimah. Amalkan dia husnul khatimah. Kenapa? Dengan berkat rahmat Allah yang 10 ketika baca salawat itu. La ilaha illallah Muhammadun. Diamalkan. Insyaallah berataan ulun ijazahkan berataan sebagaimana ulun diijazahkan oleh guru ulun. Dan sidin juga menyuruh bagiakan sidin lawan jamaah yang hadir. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah lah, dan mudah-mudahan kita berataan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus di sakaratul maut ketika finish daripada hidup kita. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang saleh insyaallah, dan mudah-mudahan dijadikan kita dzurriyyat kita menjadi kebanggaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita kada begaduh lawan Allah. Taulah kada begaduh lah. Ini bahasanya artinya kada bertengkar lawan Allah. Ingat akan pesan ulun sebuting aja nah. Pesan ulun sebuting, jangan pernah kita itu bakalahi hati kita lawan Allah. Bau bulik kita nah, bau bulik. Bau bulik kita. Ini Mbah Anu dapat hari ini gawian guru hari ini dapat misalnya payu misalnya dagangan sedikit disambat juga, aduh jar hari ini sedikit benar aja dapat. Syukurnya kadada itu hatinya tuh kada sadar bahwasanya hatinya tuh bakalahi lawan Allah. Jangan. Makanya sudah ulun sebutakan dahulu tuh misalnya hari ini berjual pentol, misalnya hari ini harinya hujan kada payunya 1000 aja. 1000 aja payu nih. Ambil duit yang 1000 tuh Yang memberi 1000 ini siapa orangnya? Kenapa jadi kita kada ridho? Amun kita kada ridho berarti kita bakalahi lawan Allah. Mau sedikit benar jadi. Misalnya lah guru bangil nih hidup nih. Lalu sidin beri duit 1000, kira-kira duit 1000 itu pian apaan? Ambil berkah. Ini rezeki pian setiap hari itu yang memberi siapa? Yang memberi siapa? Allah yang memberi. Kenapa jadi kada mau ambil berkah yang diberi oleh Allah? Hari ini alhamdulillah gue dapat 500 rupiah, ada bapak, ya Allah ini dari pian ya Allah, cium, ambil berkah dari Allah. Tapi terkadang orang itu kada paham. Hari ini kada payu pulang gawian, kada payu pulang daganganku jar. Nah ini bakalahi lawan Allah, ini kisahnya. Ini kada sadar. Sudah ditakdirkan oleh Allah, lalu Allah Ta'ala menjadikan qada dan qadar supaya yang mana yang ridho maka Allah Ta'ala ridho lawan inya, mana yang kada katuju atau inya kada ridho maka Allah Ta'ala kada ridho juga lawan inya. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah lah. Mudah-mudahan hati kita selalu ingat lawan Allah insyaallah, dan mudah-mudahan hati kita selalu
dimudahkan untuk memuji Allah dan memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ketujuh memuji Allah, maka judul tadi di akhir hayatnya mendapatkan buah hasil nyaman memuji Allah. Pujian terbesar kepada Allah yaitu kalimat la ilaha illallah. Siapa yang ketujuh memuji Sayyidina Muhammad, maka ini akan mendapatkan buah hasil terakhir daripada akhir hayatnya, yaitu memuji Sayyidina Muhammad wa anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang memuji Allah, memuji Sayyidina Muhammad di akhir hayatnya, maka pasti orang tersebut akan diberikan oleh Allah Ta'ala kesempurnaan mati dalam keadaan husnul khatimah. Afdhalul dzikri wa la ilaha illallah.